Alhamdulillah wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa kabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Enak ya kalau ngaji sambil senderan gitu Pak ya. Kalau kita nggak ada senderan ya, harusnya ada juga adil itu ya. Nggak ada. Nanti itu enggak. Jadi bagus masjidnya ya, tidak ada tiang ya. Tidak ada tiang, cuman ada tembok. Jadi semuanya kebagian. Dan jemaah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Allah limpahkan keberkahan pada kita semuanya. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Hari ini insyaallah kita akan bahas beberapa penjelasan terkait jin nasab ya, khodam atau jin sihir. Secara tekstual dalam Al-Quran dan hadis kita tidak akan menemukan makna-makna atau definisi pengertian daripada makhluk ini gitu. Namun pada realitasnya di masyarakat kita ya, tidak lepas daripada ya sosok yang disebut dengan intinya sih sebuah makhluk ya yang dikatakan jin ya, yang Allah Subhanahu wa ciptakan dari api ya. Para jemaah sekalian jazakumullah, kemarin ya saya mendampingi salah satu jamaah di daerah Cibinong ya. Beliau sudah ruqyah hampir ke semua ustadz-ustadz terkenal ya. Maksudnya yang kita kenal itu di kota Bogor, Jakarta, seperti misalnya Ustadz Abu Aqila ya, rahimahullah. Kemudian Ustadz siapa lagi tuh? Badrul Zaman ya. Kemudian Ustadz banyak-banyak lah ustadz yang lain. Itu tidak juga membuahkan hasil ya. Ternyata setelah kita dampingi baru ketemu saja jemaah itu tangannya sudah bereaksi. Jadi ketemu saja tangannya sudah bereaksi. Dan itu sangat mengganggu kehidupan mereka gitu ya. Dan ternyata setelah kita telusuri ya, beliau berasumsi itu adalah jin sihir. Meskipun kita yang mendapati itu bukan jin sihir tapi jin nasab dari nenek moyang. Semalam saya pun pulang jam 10 atau hampir jam setengah 11 ya. Saya dari daerah Sukabumi jamaah ya. Di Sukabumi itu ada sebuah keluarga punya 8 keturunan. Dan 3 ini tidak menikah Pak ya. Padahal dari penampilan, dari ekonomi ya, finansial cukup mapan ya. Ternyata setelah kita dampingi ada indikasi jin nasab ya. Jadi ada indikasi jin nasab. Tujuan kita bahas ini bukan mengenalkan nama-nama jin. Tujuan kita bahas ini adalah bagaimana nanti jamaah bisa memahami akidah yang benar terkait alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Yang ghaib itu banyak, surga, neraka, malaikat, Allah juga ghaib, bagian daripada yang ghaib. Hanya ini kita kerucutkan lebih rinci yaitu kepada pemahaman jin atau gulu terhadap jin. Karena ada sebagian di antara masyarakat kita yang mereka mengklaim boleh bekerja sama dengan jin ya, walaupun jin itu ya katanya misalnya jin kafir. Bahkan sebagian jin muslim boleh bekerja sama. Nah, bagaimana dalam Islam? Yang kedua, tujuan kita adalah bagaimana jamaah bisa memahami masalah secara syar'i terkait gangguan-gangguan jin. Karena ini bisa saja menghinggapi sebagian di antara jamaah.
kalaupun tidak di antara kita, mungkin sahabat kita, tetangga kita, minimal kita bisa mendakwahi mereka, gitu ya. Menguatkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Tujuan kemudian kita juga dengan kajian ini mudah-mudahan akan menjadikan isti'adzah dan isti'anah hanya kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada yang lain. Jamaah, kalau kita melihat pengertian jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari apa, sudah ada dijelaskan dalam surah Ar-Rahman. Nah ini jadi ini yang saya tuliskan itu slide ini menjadi pakem bagi jamaah ya, bahwasanya jin itu Allah ciptakan dari api. Ya, surah apa? Ar-Rahman. Wa khalaq ya al-janna apa tuh? Min narin samun. Surat apa? Ar-Rahman ayat 15. Kemudian jin itu bisa berubah bentuk, dapat terbunuh ya. Jadi kalau misalnya ada jin yang berubah di rumah kelihatan itu bertasyakul namanya. Beberapa kitab para ulama disebutkan itu sangat mungkin bisa terbunuh. Sebagaimana dalam hadis Muslim ada seorang pemuda yang membunuh ular di rumahnya, kemudian beliau pun mati juga ya. Makanya kalau ada ular di rumah jangan langsung dibunuh, karena ular itu adalah tasyakulnya daripada bangsa jin. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadisnya disebutkan jin itu ada al-jinu salah satu aqsamin atau asnafin. Jin itu ada tiga kelompok yang biasa kelompok-kelompok mereka itu. Yang pertama adalah lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada jin yang itu punya sayap terbang di udara. Kalau kita kenal dengan apa Pak? Jin yang terbang-terbang itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Dari kecil pasti tahu tuh. Apa Pak? Kuntilanak. Ya pura-pura nggak tahu ya, kan udah akrab gitu ya. Kuntilanak, pocong, apalagi? Apa yang terbang? Kalau pocong nggak terbang, dia cuma lompat-lompat doang. Ya, itu tasyakul itunya. Jadi kalau kita ngelihat kunti, gondorwo, buto ijo, apa ini satu banyak sekali Pak, macam-macamnya itu ya. Yang milenial terbaru itu serngesot ya, kalau di kita. Ini oh gitu ya, ada ya jadi ya. Ada lagi kata setan gepeng ya, tahu setan gepeng ya, apa HP ya, gadget, ini setan gepeng, tapi manfaat itu setannya, bukan setan berarti. Itu ya. Yang kedua ya, kilabun wahayatun, itu dalam bentuknya kilab itu anjing ya, anjing hitam. Wahayatun, hayatun itu ular. Makanya kalau ada di film-film tuh kalau zaman dulu itu film Susana ya zaman dulu. Itu kalau setan atau iblis itu jelemaannya apa? Ular. Memang begitu Pak. Jadi tasyakul namanya. Jelemaannya dia tuh biasanya ke ular. Makanya kalau di rumah ada ular, dalam hadis Muslim kata Rasul apa? Jangan langsung dibunuh. Kasih waktu berapa? Salah satu ayam, 3 hari Pak, ngendong. Gimana nih kita? Keburu matok tuh ular ya. Apalagi kemarin kita dapat informasi mahasiswa IPB ada yang dipatok ular ya, gitu. Maka kata para ulama yang sahih adalah kalau kita ngelihat ular, kita kasih tahdir saja, nasihat 3 kali. Ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah. Keluar kamu wahai hamba Allah. Keluar kamu wahai hamba Allah. Keluar kamu wahai hamba Allah. Kalau dia tidak mau keluar, boleh dibunuh, kata Rasulullah. Ya. Kalau habis itu dia hilang, ada banyak kejadian hilang, maka biarkan, gak usah diurusin. Ya, mending urusin istri dan anak-anak saja ya. Jadi gak usah diurusin yang begituan. Kalau sudah dia hilang. Nah yang ketiga jam apa itu? Yahilluna wa yaz'anun. Ya, kata Rasulullah. Ya, jin itu, saya sampaikan hadisnya ini ya. Itu ada jin yang dia datang, ini terjemahnya salah yang bawah. Itu yahilluna wa yaz'anun, datang pergi, datang pergi. Jadi ada jin yang singgah-singgah di rumah jamaah semua. Ya. Mungkin sebagian di antara kita bisa saja menafikan hal ini. Apa tuh, nggak ada tuh. Tapi kami Pak, hari-hari ke masyarakat, keliling ke rumah-rumah yang mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan, itu betul nyata. Bagaimana mereka tuh betul mempengaruhi ya
kehidupan keluarga mereka, ya. Antara suami istri cekcok gitu ya, antara keluarga cantik tapi terhambat jodohnya gitu ya, kemudian mafan ekonominya gitu ya, tidak ada masalah, tapi juga masalah berantem terus gitu ya. Dari segi finansial oke, namun konflik terus banyak gitu ya. Apa ini? Salah satunya ada jin-jin yang dia datang gitu ya, ke rumahnya lalu singgah pergi lagi. Jadi dia bergantian. Ya. Dan jin kata beberapa hadis itu di mana? Nanti Bapak searching saja. Di atap, Pak. Beberapa tempat-tempat jin itu di atap. Ya, di atap rumah. Ya. Coba cek nanti kalau nggak percaya, cari atapnya. Nggak ada kerjaan juga. Artinya kalau ini nanti kalau ada ciri-cirinya ya. Ini jamaah sekalian. Makanya hindari kamar tuh kosong atau kamar yang tidak pernah terurus. Ya. Malam Pak, saya ke Sukabumi itu pulang jam 10. Prihatin Pak. Itu ada kan 3 orang keluarganya tidak menikah ya. Entah, pokoknya beliau butuh bantuan lah gitu. Itu ada satu kamar Pak. Itu sepertinya hampir 25 tahun nggak dibersihin tuh. Luar biasa. Jelas itu gangguan. Itu mereka tuh mengklaim apa? Keturunan Prabu Siliwangi. Itu sering hadir. Jadi kakak beradiknya itu jadi macan Pak, kakeknya mereka tuh. Ya. Ini bukan cerita konyol-konyol gitu ya. Memang ya kita dengarnya lucu gitu, ketawa zaman saya. Tapi memang fakta gitu. Faktanya adalah rumit rumah tangganya. Masalah Pak. Sholat mani susah, subuh baca Quran, ngaji, wah berantem pasea gelut antara kakak adik. Ini memang ya kayak harimau aja gitu ya. Bahkan bermasalah. Bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang kadang-kadang ya kita naudzubillah ya sulit diobati oleh dokter. Ya. Ini banyak kejadian. Makanya rumah kosong tuh hati-hati jemaah. Nanti ada jin-jin yang singgah. Ya. Ini jemaah sekalian jazakumullah. Nah terus apalagi jin bisa nggak membunuh manusia? Ini jadi akidah Pak. Bisa nggak jin bunuh manusia? Bisa. Mengganggu juga bisa. Ya. Banyak dalil-dalilnya. Cari aja kalau nggak percaya nanti searchingnya di internet. Udah banyak sekali bahasan ini ya. Jurnal-jurnal. Tapi dengan izin Allah ketentuannya tetap ya. Dan jin tidak bisa terlihat dalam wujud asli. Kalau ada ustadz yang mengklaim bisa melihat jin, berarti batil. Persaksiannya dibatalkan. Walaupun dia udang-udangnya udah kayak apa, walaupun qiyamul lailnya, saum Daudnya nggak pernah tertinggal. Apalagi dia mengatakan tentara saya jin, batil. Kenapa? Lihat surat jin ayat berapa tuh? Allah sebutkan sangat jelas, ya. Ada sosok manusia, ya, wa annahu kana, ya, manusia al-insan ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rohaqo. Jadi kalau ada ya orang yang mereka bekerja sama dengan jin itu fazaduhum rohaqo, pasti jin itu menambah kesatan pada mereka. Enggak ada tuh sehebat apapun orang ya bekerja sama dengan jin. Ruqyah sakti pun enggak ada. Ya. Ini jamaah sekalian jazakumullah. Nah, kita masuk kepada bahasan bahkan nih Pak. Ini kalau dilihat hadis Bukhari Muslim, itu ifrit tuh pernah mengganggu Rasulullah ketika sedang sholat. Ya. Inna ifritan minal jin tafallata alayya al-bahirah liyaqta'a alayya salah. Kata Rasulullah, sesungguhnya ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu salatku. Ya. Kemudian fa'amkanillahu minhu fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaikum kullukum. Ilaihi kullukum. Kemudian ya Allah melindungiku ya, menjagaku dan memberikan kemampuan kepadaku untuk menaklukkan ifrit. Kata Rasul, aku ingin ikat tuh si ifrit. Ifrit itu mau diikat Pak, karena dia terlihat. Jadi kalau ada jin yang dia berbentuk bertasyakul ke makhluk hidup gitu, atau apa namanya, ke bentuk ya seperti misalnya ular, anjing, kambing, atau kucing. Kalau di kitab-kitab para ulama tuh kalau hadis murni seringnya itu anjing hitam sama ular. Tapi kalau penjelasan-penjelasan para ulama itu ada yang cicak, tikus, apalagi Pak, kucing. Kucing itu biasanya jin betina. Makanya beberapa kasus ada di masyarakat itu mereka yang pelihara banyak kucing, itu kadang-kadang ada kucing yang
dia tuh jelmaan dari sosok jin betina, jin akhwat. Ini kata para ulama ya. Makanya tetap berhati-hati. Makanya ada yang ketika salah satu rumah itu banyak gangguan, minta tolong Pak percikin bidara yang kemarin itu ya, yang kecil itu, yang seperti ini, udah enggak? Tuh dipercikin rumahnya. Itu banyak muncul cicak mati, tikus mati, kemudian ada kucing mati. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tidak bisa menyimpulkan macam-macam, tapi bisa jadi itu adalah jelmaan daripada jin yang memang mengganggu keluarga mereka. Setelah itu lebih harmonis ya keluarga mereka. Walaupun mereka cukup protes ke saya, Ustaz ini saya percikin bidara, kok kucing saya mati katanya. Oh saya nggak tahu, saya bilang. Saya udah luar kemampuan saya lagi. Saya bilang itu kalau yang lain kucing dipercikan juga hidup-hidup aja, nggak ada masalah gitu ya. Ya. Allah alam bisawab. Ini para jemaah sekalian ya. Itu jadi kalau dia bertasyakul Pak, ketika dibunuh ya kita bisa sembelih mati. Jadi ketika sekarang kita melihat Pak, di antara kita misalnya ya merasakan melihat sesuatu, itu kalau kita berani sebetulnya kita bisa datangi Pak. Karena kalau ada jin yang dia bersuara terus sampai kelihatan, itu dia menunjukkan kelemahan gitu kata para ulama. Makanya tidak sembarangan jin itu menampakkan diri. Ya takut dia kalau kita tangkap. Ya. Sebagaimana ifrit menampakkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Ketika mau diikat, mau ditaklukkan si ifrit itu, Rasul ingat doanya Nabi Sulaiman dalam surat Shad, yang Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa farad khasiyan. Doa beliau adalah ya Allah ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sudahku. Jadi kemampuan menaklukkan jin itu siapa? Ada di Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau misalnya Rasulullah ya itu diberikan syariat, salah satunya adalah bisa dimiliki kemampuan untuk mengendalikan bangsa jin, pasti kita akan mendapatkan banyak hadis yang menjelaskan ketika peperang Uhud, perang Badar, berbagai macam ya ma'rakah itu ada Rasul melibatkan jin. Ternyata kan tidak ada gitu ya. Coba cari saja. Misalkan jin, wahai jin turun, ifrit apa jenderalnya, nggak ada jemaah. Makanya tidak dibenarkan ketika seorang kiai atau ajengan dia bekerja sama dengan jin dengan mengklaim ya syariatnya Sulaiman. Bahkan dalam hadis ini Rasul nggak pakai begitu. Langsung mintanya sama Allah, terserah Allah kasih apa kemampuannya. Apakah ada sahabat-sahabat setianya radhiyallahu an ajmain yang mendampingi, ataukah mungkin nanti Allah utus para malaikat, atau mungkin ada jin muslim yang membantu perang Rasulullah. Ya Allah alam. Ya. Yang jelas tidak ada keterlibatan kita minta tolong dengan makhluk yang disebut dengan al-jin. Tidak dibenarkan. Ini jamaah sekalian jazakumullah. Bahkan banyak cerita ya. Ini hadis Muslim ya. Yang seorang sahabat, beliau ketika sedang sholat, ketika di rumahnya pulang perang menjenguk istrinya melihat jin. Ya. Ini dalam hadis kata Rasul ya, inna bil Madinah jinnan. Di Madinah itu ada jin yang telah masuk Islam. Ya. Kata Rasul ya, fa idza ra'aitum, kalau kamu minhum, kalau kamu melihat jin itu maka apa? Kasih waktu ya, fa'adhinuhu salasata ayyam, 3 hari. Ya kita nggak mungkin ya Pak ya. Kalau ada ular di rumah meleok-leok kasih nginep 3 hari nggak mungkin ya. Ya. Ini jamaah sekalian. Nih, masuk kepada jin nasab. Apa definisi jin nasab itu? Jin nasab itu adalah sebetulnya nama saja Pak, simbol untuk menerjemahkan agar kita bisa mengklasifikasikan ini jin apa. Tapi intinya sih jin saja yang mengganggu gitu ya. Apa jin nasab? Jin nasab itu adalah jin yang berasal dari leluhur kita. Ya, jadi nenek moyang, bisa orang tua, kakek nenek, buyut, atau di atasnya lagi. Jin tersebut masuk tanpa kita minta. Nah, jadi misalnya gini, jamaah punya anak nih, ya punya anak, tiba-tiba punya kemampuan supranatural, bisa melihat setan, ya. Nanti ada ciri-cirinya. Itu bukan kesalahan bapak ibu, bukan. Tapi orang tua dulunya, neneknya, itu punya bersekutu dengan setan, atau puasa mutih, atau puasa wisol, atau puasa ya khusus gitu ya. Maka hadirlah jin bekerja sama dengan mereka.
bisa jalur ayah, bisa ibu, ya, kemudian berdampak bagi keturunannya. Dan jin tersebut akan membelenggu anak keturunannya dari orang yang bekerjasama dengan jin tersebut. Ya. Cari apa, Pak? Oh. Siapa? Oh, Mas Ara. Mas Ara tuh tadi saya minta jemput ini, anak saya. Hingga ketemu, dia menghilang di pesantren, nanti baru jemput saya lagi. Jadi jamaah sekalian, jazakumullah, dikontak aja nomor HP-nya. Jadi kemarin Pak, di Cilendek itu yang saya mungkin ceritakan ya, saya ulang sedikit. Kasihan sekali Pak, ibu-ibu punya anak 2. Dia bermimpi diperkosa dengan laki-laki ganteng, ya. Setelah habis memperkosa, wujudnya berubah jadi buto hijau. Bukan buto hijau, kolor hijau. Jadi tubuhnya itu hijau semua, pakai kolornya warna merah. Itu, mohon maaf ya, kemaluannya si ibu-ibu itu, ummahat itu pagi harinya berdarah. Masih ada Pak di Cilendek orang, gitu ya. Dia sudah menikah ya. Jadi hampir tiap kali, nggak rutin, hampir tiap malam gitu, sepekan berapa kali. Itu ada laki-laki yang memperkosa. Dan ketika kita ruqyah Pak, itu ini beda kalau orang misalnya betul-betul kena gangguan ya. Dia baru ketemu awalnya sudah ada reaksi. Itu biasanya begitu, udah nggak beres. Makanya jamaah kalau misalnya ketemu peruqyah udah itu biasanya udah memang ada gangguan ya. Tapi kalau misalkan tenang-tenang saja tapi ada jinnya, berarti udah mendarah daging jinnya ya. Tapi kalau misalnya kita tidak nyaman, itu berarti jinnya sudah mau respon, mau keluar sebetulnya. Cuman kita belum tahu caranya bagaimana. Dan ini ummahat ini Pak, itu prihatin sekali. Ternyata dari mana jin itu? Apakah jin sihir? Bukan Pak. Ternyata kakeknya Pak. Bapaknya beliau itu suka ngobatin orang. Tapi yang lebih sakti itu kakeknya sebenarnya. Nah, kakeknya ini punya namanya jin pendamping itu, bukan korin ya. Tapi jin yang diundang dipuasain. Biasanya puasanya Senin, Kamis sama hari lahir. Senin, Kamis, lahirnya Sabtu, tambah Sabtu. Lahirnya Jumat, tambah Jumat. Itu cara ritualnya. Maka jadilah jin itu hadir untuk membantu pengobatan beliau. Dan ternyata setelah itu apa? Yang tadi kasihan ibu-ibu tadi. Dia nggak salah apa-apa. Tapi mohon maaf, tiap tidur diperkosa oleh sosok jin tadi. Yang tidak kelihatan mukanya siapa, tapi ganteng gitu ya. Dia pun mengatakan begitu, nggak sebut siapa. Mirip suaminya nggak? Dia bilang nggak, bukan. Tapi lebih ganteng dari suami saya, gitu ya. Pokoknya setelah itu bentuknya kolor hijau. Ternyata apa indikasinya? Itu jin nenek moyang. Ini adalah jin nasabnya Mas. Di Ciapus Pak, itu ada hamil, lahir, hilang. Hamil, lahir, hilang. Hamil, lahir, hilang. Bahkan kadang-kadang ada di USG itu muncul, ada yang kasus lain lagi di Kalimantan. Muncul, ada pas mau lahiran H-min berapa gitu ya, HPL-nya hilang bayinya. Itu banyak. Nah yang begini-gini ini adalah kerjaan jin nasab ya. Adalah jin yang sebetulnya itu warisan dari nenek moyang, bukan warisan kita. Apa ciri-ciri orang yang terindikasi memiliki jin nasab? 1, indigo sejak kecil. Dan indigo itu bukan hanya ngelihat Pak, kashful basar ya. Jadi kalau kita nggak ngelihat setan, dia ngelihat setan. Ngomong sendiri, tiba-tiba bilang, ayah, itu tadi aku main sama om. Om siapa? Om, ayah tadi aku ada temen gitu ya. Siapa? Tadi di lantai 2 ya. Itu sama ini rame itu. Itu banyak Pak kejadian begitu. Anaknya indigo. Jadi tersingkapnya pandangan-pandangan goib. Itu yang kedua. Yang kedua selain kasful basar itu biasanya pikiran Pak. Anaknya kecil tapi tua ngomongnya, pinter. Ayo gimana sih sebagai orang tua harus sadar diri dong. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat celotehan tuh anak tuh pinter kayak orang tua. Itu hati-hati Pak. Itu indigo dari pemikiran atau ucapan. Ya. Tapi ada, kalau dilihat luhurnya ada ciri-cirinya. Apalagi perasaan sensitif. Dia kalau masuk ke rumah-rumah tertentu atau ruangan tertentu yang angker, itu langsung terasa di mana? Di punuk. Biasanya. Merinding. Maka ya Pak, kalau jamaah nanti kalau misalkan pengen coba-coba ruqyah mandiri Pak, pegang saja
Kan ada bidara sekali. Nanti mau coba, kalau belum beli nanti boleh, nanti habis ini coba aja Pak masing-masing. Itu pegang di sini ya. Ini. Tapi kalau reaksi bukan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab pengurus. Nanti pegang gini Pak. Baca Al-Hasyr, Al-Fatihah dulu lah biar afdal ya. Al-Fatihah. Nanti Al-Hasyr ayat 3 ayat terakhir. Dari huwallahu ladzi. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sampai terus terakhir ya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul, dan terusnya. Pegang Pak. Itu kalau memang ada bereaksi pasti akan ada getaran-getaran yang tidak beres di punuk. Nah, kalau misalnya jamaah mau coba istri, itu misalnya istri maaf, istri kan ada yang kadang-kadang suka marah Pak, ngomel, marah itu. Coba aja Pak, pegang belakangnya, minimal setengah jam, 30 menit. Ya. Dari bawah ke atas ini. Ya. Ini jemaah sekalian ya. Itu indigo, jadi bisa melihat hal-hal yang kita bilang indigo ya, jadi dia bisa ngelihat setan. Ya. Enggak normal. Manusia normal tuh nggak bisa ngelihat setan. Yang kedua, bisa merasakan hal-hal goib sejak kecil, ya. Jadi hal goib itu dia tahu. Jamaah sekalian, memang tidak semua keluarga kita itu dihinggapi hal-hal ini, ya. Alhamdulillah kalau tidak. Tapi masyarakat kita banyak sekali Pak. Ya. Saya sedang ngurusin gini kalau Sabtu Minggu Pak, itu pulang bisa jam 10 malam, jam 12 malam, ya. Nanti habis dari sini langsung ke Villa Bogor Indah. Terus ke Ciapus. Bahkan di Ciapus itu yang lebih ngeri Pak. Suami istri menikah 6 bulan, cantik, ganteng. Cantik, ganteng. Finansialnya nggak ada masalah. Tapi suaminya itu tidak sama sekali menyentuh istrinya. Coba, normal nggak Pak? Hah? Kita 6 bulan nggak nyentuh, belum pernah nyentuh. Ternyata setelah kita datangi ke bapaknya, ke orang tuanya, itu bapaknya ketika ketemu saya bereaksi. Iya Ustaz, anak saya minta tolong gitu, gini. Malah pas sabar saya bilang, jangan bereaksi dulu nih, kita belum ngomong, saya bilang. Ngomong tenang baru bisa stabil. Ternyata di rumahnya itu ada salah satu ari-ari Pak, ari-ari orok tuh. Ari-ari orok tuh dia disimpan di ini. Di rumah. 2 di atas di atap. Itu orang Kota Bogor Pak. Rumahnya dia kisar-kisaran kita ya zonanya gitu. Masih ada yang begitu gitu ya. Ini kan prihatin yang kayak gitu ya. Akhirnya ganteng, cantik, finansial oke, bekerja namun tidak pernah kumpul. Ini ada masalah apa sampai istrinya nangis-nangis. Coba saat saya nggak pernah dipegang gitu. Kasihan sekali gitu ya. Nauzubillah. Makanya salah satu tanda kesehatan jamaah itu ada sering pegang istri Pak. Tuh. Ada yang sering pegang istri? Nah, bagus ya. Makanya kalau ada orang nggak nikah lagi hati-hati tuh ya. Takutnya ada gangguan. Ya. Yang nikah lagi juga kadang-kadang ada gangguan juga. Ya. Bukan hanya yang tidak nikah, yang nikah lagi juga ada banyak juga yang kena gangguan, kena sihir misalnya. Apalagi tiba-tiba bisa mengobati. Nggak pernah belajar dari mana, ujuk-ujuk, langsung terkenal. Oh, Pak Haji Dahri, wah, itu sakti mandraguna, wah, tiba-tiba misalnya gitu, nggak ada orangnya kan? Misalnya gitu ya, ini hati-hati Pak. Tiba-tiba bisa ngobatin. Merasa ada yang mengikuti. Kalau di jalan tuh ada yang mengikuti. Sering sakit kepala di bagian depan. Mata mudah capek. Sering mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dari kakek neneknya. Itu mengindikasikan dia ada indikasi jin nasab. Cuman kalau di lapangan jamaah, jin nasab itu seringnya dari kecil. Jadi ada orang indigo tuh nggak mungkin dari tiba-tiba kuliah dia indigo, itu jarang. Dari kecil, biasanya terlihat TK pas dia udah ngomong TK. Dia bilang sama ibunya atau apa ayahnya, ya Bu, ini saya ada ngelihat itu Bu, ini lagi jalan misalkan di tamasya atau rilah ke Bandung misalnya, dia begini di tol Cipularang misalnya. Kenapa Kak? Itu banyak setan misalnya. Itu awal-awal dari situ, dari kecil biasanya. Jarang yang usia dewasa itu jin nasab. Kalau ada usia dewasa Pak, kita bisa ngelihat setan, itu bukan nasab biasanya. Itu jin yang menumpang saja, jin khodam biasanya.
Ini jamaah sekalian ini. Mimpinya menjadi kenyataan. Dia sering mimpi kejadian besok begini, terus kenyataan. Sering. Firasatnya tajam. Hampir benar. Hampir semuanya begitu. Ya, firasatnya jitu. Ini tanda-tanda jin nasab. Ya. Sering mengalami dejavu. Terulangnya peristiwa yang pernah yang dia pernah lalui. Kayak saya kok kayak pernah di sini ya. Terus kok saya pernah, sering begitu. Dejavu namanya. Kadang-kadang wajahnya seperti berubah. Kadang-kadang seperti nenek-nenek atau kadang-kadang kakek-kakek, kadang tua gitu. Kadang-kadang ya biasa muda gitu. Sulit jodohnya biasanya. Sulit mempunyai keturunan atau mandul. Mudah keguguran. Ini berapa kasus yang tadi saya sebutkan, udah banyak kejadian. Sulit jodohnya karena diikat sama nasab nenek moyangnya. Tumbal. Jadi bahkan ada anak laki-lakinya itu ada tumbalnya. Setiap anak laki-lakinya pasti meninggal. Itu ada yang begitu. Setiap anak perempuannya nggak punya jodoh. Jodohnya setan. Sulit mempunyai keturunan. Mudah keguguran. Emosian. Mudah cekcok. Bertengkar. Suami istri kayak apa? Ya, kayak anjing sama anjing, ya, kayak kucing sama kucing. Kalau lagi ini ya, lagi berantem, kucing sama anjing maksudnya berantem. Tapi sekarang mah kita lihat anjing sama kucing kalau jalan aman-aman aja pak ya. Nggak tahu itu ibarat itu masih relevan apa enggak ya. Saya sering tuh ngeliat di mana-mana tuh ada anjing ada kucing tuh, ya, akur ya. Sering berantem lah, ini hati-hati juga. Malas sholat. Sering menunda-nunda sholat 5 waktu. Yang paling kerasa tuh pak, malas sholat berjamaah, malas baca Quran. Itu yang paling kerasa. Ya, Quran itu baru 2 ayat, malas, kuat sekali. Ya, sakit pada bagian-bagian tertentu. Ya, yang misalnya maaf ya, kakinya, ya, tangannya. Ada misalnya maaf ya, koreng di sini, alergi tapi nggak sembuh-sembuh, ya, itu biasa tanda-tanda jin nasab. Atau bagian ini pak, kepala sakit di sini, nut di tengah sini, itu seringnya begitu. Berapa ciri-ciri yang sebutkan. Yang ini paling kelihatan punya 2 kepribadian. Saya sekarang lagi mendampingi pak, kajian sudah 4 bulan. Beliau tuh runyam sekali problemnya, wah tek-tek bengeknya, sampai sekarang alhamdulillah stabil, ya, Allah berikan kemudahan gitu ya. Dan beliau salah satu yang beliau rasakan, beliau punya 2 kepribadian. Itu dirasakan oleh pembantunya, khodimatnya, anak-anaknya, kakaknya. Jadi kalau lagi kasar pak, kasar banget, ngamuk, marah-marah gitu ya. Tapi kadang-kadang tadi dia baik gitu ya, tenang gitu. Tapi kadang-kadang ini banyak kejadian begitu. Bahkan kalau marah sama anak tuh sampai jenggut, ya, jedurkan ke tembok, sampai tempeleng. Ini yang sudah kelewatan. Ini orang-orang yang begini pak, ini saya yakin tanda-tanda gangguan jin atau setan. Orang sampai begitu sama anak. Karena kalau orang normal harusnya nggak sampai begitu. Kejamnya tuh nggak sampai seperti itu. Ini ya. Jadi memiliki 2 kepribadian, kayak semacam bipolar pak. Ya tahu ya bipolar. Jadi kadang-kadang naik, turun, emosinya nggak stabil. Ini lagi kami dampingi banyak beberapa rumah tangga juga kasus yang seperti itu. Tiba-tiba minta cerai, ceraikan saya, pokoknya hari ceraikan. Diceraikan sama suaminya, habis gitu telepon lagi, Ustaz, saya diceraikan, gimana ya solusinya? Tadi dia yang minta cerai, tapi habis itu dia sadar. Ini banyak kejadian gitu. Gangguan jin keturunan yang paling parah adalah apabila jin tersebut sudah mencintai manusia yang ditempatinya. Itu sudah agak parah. Jadi ada kadang-kadang pak jemaah, jin sihir yang dia tugas fisik yang ngebunuh atau nyakitin, tapi jadi cinta sama objeknya. Ada yang begitu. Atau nasab yang harusnya dia mau ada kemampuan tertentu buat keturunannya, jadi malah mencintai. Nah ini jadi bersatu dengan tubuhnya. Itu banyak kejadian jemaah sekalian. Nah jin nasab ini apa ciri-ciri jin yang sudah mencintai objeknya atau keturunannya? 1, sering didatangi oleh orang ganteng atau cantik. Yang tadi yang saya ini kan diperkosa tadi ya. Kadang seorang itu dikenali di alam nyata
kadang juga tidak dikenal. Ini berapa ciri yang ada. Atau ini yang orang yang sudah dijatuh cintai. Sering bermimpi melakukan hubungan badan, baik melakukannya dengan sukarela atau diperkosa. Seperti tadi, yang sukarela juga banyak, ya. Yang diperkosa, yang tadi saya sebutkan itu yang di Cilendek, yang diuji oleh Allah. Sering terasa ada sesuatu yang bergerak di bagian kemaluan hingga menyebabkannya kemaluan menjadi gatal dan menimbulkan perasaan birahi yang memuncak. Kadang atau sering tiba-tiba merasa benci dengan pasangannya. Tak jelas. Ada orang benci sama istrinya, benci sama suaminya. Sering letih, lesu atau lebam pada bagian-bagian memar tertentu. Mudah jatuh cinta pada lawan jenis yang tidak jelas sehingga mudah selingkuh dan berzina. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini jamaah sekalian ya. Dan ciri-ciri ini sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah jin nasab. Ya. Cara menghilangkan jin nasab seperti apa? 1. Bertobat setulus hati pada Allah. 2. Musnahkan pusaka atau benda keramat yang dikatakan warisan leluhur. Kayak di Ciawi ada keris segini, anaknya, cucunya ada gangguan, cicitnya ada gangguan, itu nggak sembuh-sembuh. Setelah itunya saya buang ke kubur, kita ruqyah, barulah keturunannya sembuh. Jadi kalau ada benda pusaka, musnahkan. Yang ketiga, ucapkan ikrar pemutusan dengan bangsa jin. Ini kalimat-kalimat yang saya share. Ya Allah, saya berlepas diri dari nenek moyang saya, amal-amal buruknya, gitu ya. Saya berlepas diri dari jin yang mengganggu, yang pernah bersekutu dengan nenek moyang saya, leluhur saya. Ucapkan kalimat itu berulang-ulang, ya. Ketika doa, kalau memang ada, kita tidak nyaman ya, itu insya Allah akan putus, menunjukkan kita tidak ridho ditempati oleh mereka. Bertobat, menghilangkan benda pusaka, ada kalimat-kalimat ikrar, ya jamaah sekalian. Ini seperti ucapkan, saya mengharamkan tubuh saya dari dimasuki jin yang pernah ada persekutuan dengan nenek moyang saya, atau jin-jin lain yang mengganggu kehidupan saya. Itu ada kalimat-kalimat seperti itu. Yang keempat, melakukan ruqyah syariah. Ruqyah mandiri saja, tidak usah harus ustaz, berulang-ulang saja. Kayak misalnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, Pak. Habis subuh sama asar, berulang-ulang. Ya, itu juga bisa. Kalau agak repot dia minta bantuan ustaz, ya, atau yang faham lah. Atau ruqyah mandiri juga bagus. Itu yang keempat, ya. Itu insyaallah bisa membantu ya jamaah sekalian untuk aman daripada gangguan-gangguan mereka. Itu ya. Kalaupun buat bantu boleh kurma ajwa boleh, atau bidara kayak gini juga boleh, atau bidara daun ditumbuk 7 lembar, ya, bacain, disaring, diminum, dimandiin ke badan berulang-ulang boleh, ya. Silakan diolesin luka-luka yang sakit. Wallahu a'lam bishawab jemaah sekalian, sampai jin nasab ya di antara kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan ya, kalau ada gangguan-gangguan kepada cucu seringnya atau anak kita yang indikasinya seperti ini ya. Dan dia kalau jin nasab, Pak, nguruqyahnya biasa tidak sekali. Sampai 2 kali, 3 kali itu nguruqyahnya gitu ya. Ini untuk jin nasab ya, terapinya. Dan biasanya nguruqyahnya tidak sendirian, sama orang tuanya. Jari jalur siapa? Itu nanti dibacakan sama ibunya, sama neneknya sekalian. Berapa kasus baru selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada diskusi atau tanya jawab jamaah, mangga dipersilakan. Mangga jamaah, ada pertanyaan? Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Pak Aku melemah. Maaf Pak, kemaluan maaf. Kemaluan dulu. Oh. Dari kemaluan ratus luar biasa. Oke. Bahkan sempat punya nambah 2 anak. Oke. Nah, sampai hari ini tidak bisa jalan dengan normal. Bahkan itu sudah berobat kemana-mana, ke dokter, ke pusat segala macam. Katanya sudah di tapi tak sembuh. Nah, ini minta
Itu Pak ya pertanyaannya. Jadi kalau ada orang Pak, ketika dia punya penyakit hal seperti itu, banyak hal ya Pak ya. Pertama bisa jadi itu murni medis, tapi kan sudah ke medis ya, nggak masalah, tidak terdeteksi medis. Itu saya pernah mendapat juga Pak, itu dokter, dia lumpuh gitu, yang bisa gerak cuman ini aja. Beliau minta diruqyah oleh saya waktu itu, sama udah ke medis juga, sudah ruqyah juga, ke ahli hikmah juga sudah, kanuragan segala macam lah, itu udah ini, tapi tidak membuahkan hasil. Ternyata beliau apa Pak? Ternyata beliau adalah kebetulan sakit ini sababiahnya bukan karena gangguan setan. Tapi kalau kita observasi, ini kita observasi dulu ya, Pak gini obrol. Nanti Bapak kalau ada teman juga bisa bawa ke sini, kita observasi dulu ya. Oh, kita simpulkan, asumsikan kemungkinan ini Pak, coba lakukan ini gitu. Dan beliau betul. Saya bilang waktu yang dokter itu ya, saya bilang kemungkinan Bapak ini menzolimi makhluk. Ya, saya bilang gitu ya. Jadi mungkin Allah tidak ridho dengan langkah Bapak, karena beliau punya anak, dia nikah lagi Pak. Jadi anaknya itu diabaikan, cuma dikasih rumah saja. Ini rumah satu buat kamu, tapi awas ya, jangan ganggu kehidupan Papa. Kamu cukup rumah saja. Jadi qati rahim. Jadi anak tuh dibuang. Sedang anak kan sama kita, sama suami itu kan sampai kapanpun walaupun cerai kan tetap aja kan nggak bisa putus. Sehingga anaknya tidak boleh nemuin dia, telepon juga nggak boleh. Ini ceritanya Pak. Baru bisa nanti diambil hikmahnya. Ternyata apa? Kondisinya ya beliau minta maaf, saya suruh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saking banyaknya berobat kemana-mana Pak. Jadi kita tuh ngeruqyah bukan nyembuhin penyakit, ngebuangin setan yang sebelumnya. Nah itu, jadi kadang-kadang kan orang tuh banyak berobat ya, kayak malam Sukabumi itu rumahnya tuh ditanam ini, tanam itu, oh itu udah puluhan tahun mungkin ya. Jadi kita tuh bukan inti masalah dulu, bersihin dulu gitu ya. Nah jadi nanti banyak faktor tuh. Yang jelas kalau beliau itu gangguan sihir Pak, atau gangguan jin, insya Allah dengan ruqyah itu tidak ada yang tidak sanggup, pasti selesai. Walaupun 2, 3, 4 kali ya. Kalau saya sih ngeruqyah paling lama ada yang kasus tuh sampai 4 kali Pak. Tapi itu sangat jarang sekali ya. Tapi lagi-lagi kita lihat dulu, yang lihat apa rumahnya. Jadi kalau caranya Pak yang seperti beliau ini, kita datang ke rumah induk, beliau. Di mana rumahnya? Rumah beliau tinggal di mana? Misalkan di Cirebon ya. Kita ke Cirebon, kita cek rumahnya, oke aman. Tapi kita observasi penyakitnya, kita cek, kita ruqyah gitu ya. Oh, indikasinya ini ada di rumah induk orang tuanya, maka orang tuanya kita kejar. Kalau orang tuanya sudah, misalnya, oh orang tuanya aman, berarti cukup di beliau aja. Rumahnya aman, terus nanti kita observasi lagi, dampingi, kita ruqyah. Kalau sudah, oh ini bukan gangguan jin, ini gangguan lain, maka kita fokus kepada itu. Sampai kepada gini Pak, tapi kita tidak bisa juga Bapak nanti sampaikan kepada teman seperti itu, takut salah persepsi ya. Makanya kami itu selalu home visit Pak. Oke, ada anak saya depresi, anak saya gila, anak saya gini, tolong ruqyah. Saya bilang, dia mau datang ke saya bilang, Bu, ini kebetulan anaknya di IPB ya, mau skripsi gitu ya, gila gitu. Saya bilang, kalau ibu datang ke saya boleh saja, tapi tidak komprehensif. Saya bilang gitu. Kalau mau undang saya ke rumah, ternyata apa Pak? Pas saya ke rumahnya, patung, leak, tahu gambar itu, yang Bali itu. Saya bilang, jelas saja tidak berkah anak ke depresi. Rumah ibu banyak beginian. Kalaupun ruqyah berulang-ulang kali, ribuan kali di rumah saya atau dimanapun di ruqyah, rumahnya begini, tidak akan berasar apa-apa. Gitu contoh Pak ya. Makanya nanti caranya adalah temui beliau. Nanti kita ke rumah beliau nih, kita cek. Beberapa kasus Pak itu yang kata udah ruqyah dengan saya, ruqyah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ke saya alhamdulillah terbuka, ada pencerahan. Bukan saya menyembuhkan, tidak, kita tidak menyembuhkan, kita hanya mendampingi. Pak, begini ya. Termasuk tadi yang dia dokter, berarti minta maaf. Terus istri yang durhaka minta maaf sama suaminya. Nazar yang dia lupa, ada Pak, bapak matanya tuh dioperasi 1 kali gagal, yang kedua kali. Terus minta dampingi oleh kita ruqyah. Saya bilang, Pak, ruqyah mah hanya bacaan penguatan saja. Tapi kalau Bapak ingin dimudahkan oleh Allah, coba Bapak tunaikan nazar-nazar yang terlupa. Dan beliau mengatakan, saya tuh banyak nazar,
yang belum saya tunaikan. Contoh ya kayak gini-gini tuh kita pahami kepada beliau secara komprehensif pelan-pelan, tidak kita vonis juga. Dan itu kan ada kemampuan tertentu ya, dia cara-cara tertentu jangan sampai dia terdakwahi. Ya kayak misalnya kita tiba-tiba nanya, punya nazar enggak ente? Punya, itu kan merasa tersalahkan. Nanti pelan-pelan kita perbaiki seperti apa. Itu nanti akan terlihat tuh seperti apa. Sampai misalnya, iya Ustaz saya pernah ngaborsi, iya Ustaz saya pernah kawin, saya tukang kawin, tapi ada istri yang sampai sekarang belum pernah saya sentuh. Itu ada gitu, istrinya masih diceraikan enggak, dikasih nafkah enggak, tapi istri itu bersabar. Ini ada Pak, salah satu trainer sangat terkenal Pak di Indonesia, bahkan internasional. Itu saya dampingi problemnya. Beliau sekarang masalah hidupnya luar biasa, problemnya rumit sekali. Itu karena apa? Istri keduanya Pak, itu doa buruk terus buat dia. Itu sekarang sudah cerai, sudah buat. Itu kalau saya sebut orangnya pasti jamaah kenal. Tapi itu saya dampingi, yaitu rahasia, jadikan biarkan rahasia kami ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya mengetahui yang gaib gitu ya. Artinya kadang-kadang tidak selalu jin juga. Ya. Makanya kalau dia jin Pak, kasih aja bidara ini. Nanti minum, mandi, olesin. Minimal kalaupun belum sembuh bereaksi, minimal. Bereaksi, nggak nyaman lah, mencret lah, pup lah, diare lah, sendawa lah, minimal. Berarti gangguan jin tuh. Tapi kalau bukan, enggak, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau sebulan minimal enggak bereaksi apa-apa, udah, nggak usah pakai ini lagi. Kurma ajwa udah nggak usah. Air zam-zam udah coba, nggak sembuh. Berarti itu bukan lagi gangguan setan lagi. Kemungkinan itu yang menimpa kepada syakhsiyah, kepribadian yang mungkin perlu diluruskan. Gitu Pak. Nanti itu cara kita menobservasinya secara komprehensif ya. Tidak selalu itu gangguan jin juga gitu. Allah alam bisawab. Bapak terjawab ya dengan cerita-cerita ini ya? Ya terjawab. Ya alhamdulillah. Demikian jamaah sekalian. Ada lagi Pak yang mungkin bisa ditambahkan? Atau ada yang keturunan dari Siliwangi di sini? Iya. Wah ini mau ngajak adu ilmu nih kayaknya. Ini ngadu ilmu tuh. Terkait ini ya, Apa? Melihat. ini kan ada juga yang paham ya dari kalangan ajengan baik atau segala macam yang itu mendeklarasikan sampai melihat sosok baginda Rasulullah gitu. Iya. Dalam sebuah kajian lagi pertemuan juga tunggu sebentar ada data Rasulullah. Itu apakah hikmah itu memang bisa disampaikan atau seharusnya tidak gitu? Iya. Kalau ada yang kayak gitu gimana? Iya betul. Jamaah sekalian, kita bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kita tidak menafikan adanya karomah. Ya. Karomah itu ada, Allah anugerahkan pada hamba-hamba Allah yang tertentu. Misalnya begini, jamaah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ya dalam keadaan misalnya tertidur. Ya. Dan ini menjadi akidah cukup perbedaan yang sangat pelik juga lah gitu ya. Antara melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi mah semua sepakat, itu Rasulullah kan, haditsnya sahih. Tapi dalam keadaan terjaga seperti ini, tiba-tiba saya mengatakan, Shallu ala Nabi, Rasulullah datang, hadiri majlis saya. Pertanyaannya, itu Rasulullah apa jin? Ya. Ini jadi perbedaan di antara para ulama. Ada golongan yang mereka percaya itu adalah Rasulullah nyata dalam keadaan hadir. Silahkan saja, itu kepercayaan mereka beliau-beliau itu. Tapi kalau saya pribadi tidak mempercayai itu. Mungkin keimanan saya, makom saya, ma'rifah saya belum sampai dengan guru-guru yang seperti itu. Tapi saya pribadi dengan guru-guru saya yang saya belajar, saya tidak meyakini bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Adapun dalam mimpi itu sudah disepakati para ulama. Kenapa? Bertemu Rasulullah menambah keimanan, tambah taat kepada Allah. Bagus berarti alhamdulillah. Tapi kemudian bertemu Rasulullah tambah ujub, ya tambah merasa lebih baik daripada yang lainnya, merasa mulia. Ya, itu berbahaya justru, gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ada sewaktu-waktu kiai kita melihat jin tiba-tiba, Pak jangan duduk di situ ya, tolong pindah, karena beliau melihat setan di situ ya, lagi mengganggu. Itu bisa saja, tapi sepintas nggak bisa dikuasai setelah itu bisa saja karomah itu
ya Allah anugerahkan. Sebagaimana istidraj, ya Allah berikan pada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang maksiat, itu bisa saja. Nah, terkait tadi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, ini menjadi perbedaan yang cukup ya khilafiyah di antara beberapa para ulama, jadi keyakinan yang rumit. Kalau saya pribadi Pak, kalau itu menambah ketaatan pada Allah, keyakinan itu, dan benar dia melihat, beliau yang mempertanggungjawabkan itu, ya. Tapi kalau saya pribadi dari guru-guru saya tidak meyakini hal itu ada, gitu ya. Justru malah curiga, jangan-jangan jin yang bertasyakul ya ke bentuk seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti itu, guru kita, habaib kita, syekh kita, mangga silakan saja kalau memang itu menambah ketakwaan, keimanan. Tapi kalau kita mengurus masalah dakwah yang negara, bangsa, umat, keluarga, ini juga PR-nya luar biasa besarnya gitu ya. Jadi sehingga hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi apa ya, alternatif dari kejenuhan-kejenuhan kita dengan cerita-cerita yang begitu gitu ya. Saya Pak bahas masalah jin, saya bilang sama jamaah, kalau ada masalah tadruqiyah setan, Bu, Pak, apa-apa tuh jangan jin aja, apa-apa tuh jangan setan aja. Saya bilang begitu. Ini minta ruqyah setan. Padahal apa? Tiap hari istrinya ngoceh ke anak-anak kalimat kotor, bodoh, badegong, bagong. Itu bukan setan, itu tapi maaf bapak ibunya juga yang bermasalah gitu ya. Jadi tidak selalu apa-apa tuh jin gitu ya. Ini jadi masalah. Tidak selalu juga apa-apa tuh selalu yang gaib. Di Ciomas kita ruqyah, ternyata 2 orang ruqyah ibu-ibu ngamuk. Ngamuknya apa? Karena setan? Bukan Pak. Karena apa? Kurang diajak piknik. Itu suaminya dosen Pak. Suaminya dosen ya. Dia bilang, suami ibu apa kerjanya? Dosen Tat, sibuk banget, luar kota terus. Oh gitu ya. Sampai itu artinya ya ibu bukan gangguan setan. Saya bilang, ibu kurang piknik aja, ibu jalan-jalan aja lah, rihlah aja ke depan. Emang bener saat saya jenuh banget. Saya kalau pamedi itu seneng banget ya, itu sampai saya tepok jidat ya. Tidak selalu setan dan jin. Jadi hal seperti itu memang ada. Kayak cerita-cerita sufi ya yang kemana-mana itu kadang-kadang hati-hati juga. Takutnya gini, melalaikan kita pada masalah-masalah yang realitas harusnya kita urus gitu ya. RT, RW ya kan, misalnya ngurusin itu kemana-mana, jadi berkecamuk lah. Jadi tidak selalu setan, tidak selalu jin. Tapi memang setan menjadi salah satu penyebab pengganggu keluarga kita. Iya, dalam hadis Muslim. Setan tuh menjadi penyebab salah satunya mengganggu rumah tangga. Tapi selalu jin, selalu setan, apakah itu penyebabnya? Tidak selalu itu. Banyak hal lagi. Ya nazar, lupa, nggak pernah hadir pengajian, hidup, maaf ya, buka Quran setahun sekali, sebulan sekali. Gimana mau bahagia hidupnya? Ya gitu. Misalnya begitu. Itu ya, awan ya. Awan soal bisa jadi pengetahuan tambahan. Kita berhati-hati saja. Ya kalau saya lebih menjauhi ada orang yang begitu. Sering Pak. Saya sakit kemarin loh itu, belpasi Pak, mengsong. Ada jamaah bilang, Ustadz, ada salam dari penduduk langit ke-7 ke saya Pak. Semua bersedih dengan sakitnya Ustadz. Kita mau jawab apa? Ya Pak, doakan saja biar saya cepat sehat. Ya belpasi dulu ya. Memang sakitnya harusnya cukup lama itu, tapi saya paling 3 minggu ya sembuh. Jadi mengsong ini Pak. Habis ruqyah dari Garut apa dari Semedang, ya mengsong.